Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala amma ba'd. Akhwatifillah, sahabat Muharrik Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan terbesar yang diberikan Allah kepada hamba yang terpilih adalah nikmat keimanan. Karena amalan tanpa keimanan hanya akan menjadi aneh-aneh di padang mahsyar. Keimanan bisa menjadi kenikmatan, juga menjadi amanah. Menjadi kenikmatan terbesar karena seseorang yang diberi kesempatan beriman pada Allah, berarti dia mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam jannahnya. Keimanan menjadi amanah karena barang siapa yang menyia-nyiakan amanah keimanan, maka Allah tidak akan segan-segan mencabut amanah keimanan dari dalam hatinya. Naudzubillah min dzalik. Keimanan bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amal soleh dan kebaikan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka ikhwatifillah, jika di awal kita sudah mengetahui esensi keimanan, maka sudah sewajarnya kita harus selalu meningkatkan keimanan dan mempertahankan keimanan dalam diri kita. Maka ikhwatifillah, Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri dalam karyanya Asbab min Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi menyebutkan bahwasanya ada 3 cara untuk meningkatkan dengan dahsyat sebuah keimanan. Yang dimana dalam kesempatan ini insyaallah kita akan bahas 1 poin saja. Dan 1 poin ini akan kita jabarkan di jimat-jimat selanjutnya. Poin yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita melihat ayat kauniyah Allah SWT dan dapat meningkatkan keimanan kita. Mungkin para ikhwas sekalian, kita bisa melihat keindahan ciptaan Allah, dan beliau juga menuliskan bahwasanya salah satu cara untuk melihat kauniyah Allah adalah dengan melihat alam sekitar kita. Dan ternyata kemajuan teknologi bisa kita lakukan di rumah. Kita bisa melihat hamparan laut melewati layar kaca kita. Kita bisa melihat gunung yang tinggi di dalam rumah kita. Kita bisa melihat planet-planet yang bertebaran, melihat bintang-bintang yang bertebaran di layar HP kita. Namun di sini para ikhwan sekalian, kita bisa memadukan antara memelihara kesehatan dengan meningkatkan keimanan, yaitu dengan cara melaksanakan pendakian gunung. Kenapa? Salah satu manfaat mendaki gunung adalah menyehatkan jasmani, melatih otot, membuat fresh, dan menambah daya ingat. Namun jika kita memasukkan hal yang lain yang kita bahas nanti, kita bisa meningkatkan keimanan kita dengan pendakian gunung. Masya Allah. Mengapa pendakian gunung bisa menambah keimanan kita? Karena dalam perjalanan nanti kita akan disuguhi berbagai macam keindahan alam yang merupakan ciptaan Allah secara live. Maka dengan itu kita bisa merenungi ternyata betapa kecilnya manusia di hadapan Allah SWT. Dan jika kita merenungi ternyata manusia tidak akan pernah berbuat apapun, tidak bisa berapapun selain kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwas sekalian, bagaimanakah caranya agar pendakian gunung kita bisa meningkat keimanan? Maka di sini ada 2 cara yang akan kita bahas dalam masalah bagaimana cara meningkatkan keimanan dengan dahsyat melalui pendakian gunung. Yang pertama adalah poin pertama adalah meluruskan niat kita. Jadi kita melakukan pendakian gunung bukan hanya untuk happy-happy saja, bukan hanya untuk refreshing saja, tapi kita juga berniat untuk menikmati kauniyah Allah dan menambah keimanan kita. Maka dengan seperti itu, amalan-amalan yang mubah, yang sebenarnya hukumnya boleh-boleh saja, berbuah pahala karena kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, inilah yang paling penting. Karena kita sebagai seorang muslim punya kewajiban yang kita laksanakan di kehidupan kita. Kita melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Maka ketika kita mendaki gunung, kewajiban itu masih ada. Hanya saja ketika kita di rumah, kita melakukan dengan leluasa. Kita bisa sholat di masjid, kita bisa berwudu dengan tenang dengan air yang mengalir. Namun ketika di gunung, kita akan melaksanakan semua itu dengan kondisi yang ada. Maka di sini fokus kita di sini adalah bagaimana kita menjadi seorang muslim yang mendaki gunung. Yang pendakian gunung yang kita laksanakan itu
menambah keimanan kita dengan dahsyat. Yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan, bagaimana etika seorang muslim memasuki daerah yang baru. Kita tahu bahwasanya nanti ketika kita naik gunung, kita akan masuk daerah yang baru. Dan kita tahu daerah yang baru, walaupun itu pegunungan, walaupun itu hutan, itu masih ada penghuninya dari bangsa yang lain, bangsa saudara kita dari bangsa jin. Maka bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka? Di sini yang kita bahas insya Allah di jimat selanjutnya. Kemudian yang kedua, adab istinja, atau bahasa mudahnya BAK dan BAB, buang air kecil dan buang air besar. Media-media apa sajakah yang bisa kita gunakan? Bagaimanakah cara yang sesuai syar'i akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, adab bersuci, adab toharoh. Sebelum kita melaksanakan sholat, dan sholat tidak sah jika tidak berwudu dahulu. Maka bagaimana dengan keterbatasan yang ada di pegunungan, kita berwudu dengan benar dan sah. Kemudian terakhir, cara melaksanakan sholat di daerah pegunungan atau ketika dalam perjalanan. Akan kita bahas insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ikhwati sekalian, marilah kita jadikan semua amalan-amalan mubah yang kita laksanakan, kita niatkan untuk Allah SWT. Karena sekali lagi, semua amalan mubah jika kita niatkan untuk Allah SWT akan berbuah pahala. Dan yang paling pasti akan meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Akhir da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.